Dulu saat statusku belum final exit, aku tuh ketemu dengan calon majikan yang baru dan dia menyarankan, Ferry, ya udah kamu bilang aja sama majikanmu yang saat ini, kalau mau di final exit aja. Nanti kamu pulang, tak kirimin visa, kamu kerja sama aku dan kita sudah membuat perjanjian masalah jam kerja, gaji berapa, kemudian hari libur, kita udah semua oke. Tapi setelah statusku final exitkan sama majikan, ternyata calon majikan yang ini tuh berubah gitu. Ferry, kamu kalau pengen kerja sama aku tak kirimin visa, tapi kamu nggak gajian. Jadi kalau hari ini dapat 100, gajimu 50-50. Pokoknya nggak gajian, mintanya 50-50. Kalau hari ini dapat 50, berarti gajianmu hari ini 25 real. Terus akhirnya aku nggak mau, kalau sistem kayak gitu, ya udah aku keluar. Akhirnya nggak jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Jumat Mubarak ya. Hari ini masih seputar pengalamanku kerja, khususnya di Pasar Handawiyah. Ini adalah pasar untuk grosiran bunga-bunga, toko bunga, dekorasi terbesar di kota Jeddah. Ini hanya sekedar pengalaman aja ya. Tapi banyak juga perusahaan yang baik-baik di Handawiyah, itu banyak banget. Cuman kebetulan aku pas dapetnya seperti itu, jadi aku sharing aja ke kalian biar bisa belajar dari pengalamanku gitu. Jadi sebelum status final exitku diberikan sama majikanku dan sebelum aku harus meninggalkan Arab Saudi, karena waktu itu kan masih ada waktu kan. Jadi aku tuh berusaha untuk cari calon majikan. Kalaupun sebelum waktunya exit, aku bisa coba langsung transfer majikan. Tapi kalau sudah status exitku melekat ke aku, mau nggak mau, aku harus cari calon majikan yang mau ngirimin visa gitu. Dan ketemulah dengan yang tadi aku sampaikan. Jadi waktu itu kita udah komunikasi dan semuanya udah oke lah gitu. Dan aku juga bilang seperti ini, gimana, kan waktu itu bosnya masih di luar negeri lah gitu. Terus aku menyarankan gini, sebelum aku pulang ke Indonesia, gimana kalau aku kerja sama kamu gitu. Jadi kamu lihat aku, kamu juga lihat bagaimana pelanggan, antusias pelanggan, karena di sini tidak ada orang dekor gitu. Jadi tugasku hanya tukang dekor, bukan tukang yang melayani pelanggan atau beres-beres bunga atau yang lainnya, enggak. Hanya sebatas tukang dekor, karena ibaratnya aku menyarankan bahwa aku adalah tukang dekor yang profesional gitu. Jadi yang bukan asal-asalan semua kerjaan dikerjain gitu, enggak gitu. Jadi selama menunggu waktu aku cuti, aku tuh pengen kerja dulu, biar aku ngelihat bagaimana orang-orang di sini, kemudian dia juga ngelihat aku dan ngelihat bagaimana antusias para pelanggan gitu loh. Kemudian dia bilang gini, ya udah Ferry, kamu kerja aja, tapi kita nggak mau kasih gaji. Jadi kita cuma ngasih tempat. Misalkan hari ini ada pelanggan 50 real, ya kamu ambil semua gitu. Tapi untuk barang habis, cepat habis, barang habis pakai, itu kamu beli sendiri, kayak lem, solasi, itu kamu modal gitu. Tapi untuk barang-barang yang nggak habis, misalkan gunting dan yang lainnya itu dari kita. Oke. Jadi aku kerja mungkin kurang lebih selama 1 minggu. Jadi selama 1 minggu itu aku tuh kerja gajian itu hari pertama mungkin seingatku ya, ada yang 1 hari dapat 30 real. Jadi sehari itu 30 real, bayangkan sehari 30 real. Berarti sebulan gajiku cuma 900 real. Makan sendiri, kamar sendiri, semuanya sendiri gitu. Kadang dapat 60 real, kadang dapat 100 real, kadang lebih dari itu, kadang sempat 170 atau 160 gitu loh. Lah, pas kebetulan majikannya datang dari luar negeri, itu kan udah jalan kurang lebih seminggu kan. Artinya sebelumnya tidak ada pekerja tukang dekor, terus sekarang pelanggan udah tahu nih, ternyata di sini juga ada tukang dekornya gitu. Jadi semakin hari itu lumayan rame gitu. Jadi semenjak bosnya datang, itu pendapatanku selalu di atas 100 gitu. Kadang 140, 150, 170, bahkan 100 gitu. Pas datang itu paling gajiku 50 real. Jadi aku nunggu bosnya dari luar negeri karena pengen minta kepastian ini aku cutinya kapan, terus visanya gimana gitu. Kemudian pas pulang, ngelihat pendapatanku per hari lumayan di atas 100, dia tuh berubah pikiran. Jadi dia melalui asisten yang ada di toko, terus, kepala toko, dia tuh menyampaikan bahwa, Ferry, kalau kamu mau kerja sama aku mulai besok, ataupun nanti kalau dikirimin visa, itu aku nggak mau ngasih kamu gaji. Jadi perjanjian yang kita sudah sepakati bersama itu udah nggak berlaku gitu loh. Tapi aku pengennya kamu tak taruh toko di belakang dekat WC yang pelanggannya itu nggak jelas gitu loh, nggak sebanyak yang saat itu aku tempati di pinggir jalan. Kemudian untuk masalah gaji 50-50. Jadi kalau kamu hari ini kerja ya dapat gaji, kalau dapat pelanggan dapat gaji. Hari ini kerja nggak dapat pelanggan, kamu nggak gajian. Jadi kalau 100 ya gajimu 50.
Kalau 50 real ya gajimu ya 25 real. Jadi seperti itu gitu loh. Kemudian tuh aku dalam hati pengen ketawa ketika dikasih tahu seperti itu. Aku bayangin ini orang pengen cari pekerja yang profesional, tapi untuk masalah perjanjian, masalah gaji itu dirubah-rubah seenaknya dia gitu loh. Jadi selama ini tokonya itu cuma jual bunga, tidak ada tukang dekornya. Jadi kalau ada pelanggan pengen dekor, itu beli bunganya ke dia, tapi dekornya di tempat lain gitu. Makanya sekarang cari tukang dekor, jadi biar beli bunga sekalian dekor di sini. Jadi kan otomatis di awal-awal pasti orang belum tahu nih, ternyata di sini ada tukang dekornya juga. Jadi aku itu posisiku sebagai apa ya, bahasa Jawanya itu kayak babat alas gitu loh, membuka jalan gitu. Tapi baru seminggu jalan, bosnya udah berubah lagi gitu. Terus aku mikir, kemarin kita udah sepakat masalah gaji, jam kerja, libur, kita tuh udah sepakat gitu loh. Ketika aku dikirimin visa. Tapi kemarin buat kesepakatan baru, selama belum dikirimin visa, belum aku cuti, itu gajinya udah kalau ada dapat pelanggan berapa, itu diambil semua. Tapi ini belum genap satu bulan ya, baru aja 1 minggu, ini udah berubah lagi tuh, mintanya setengah-setengah. Terus aku dipaksa ditaruh di belakang yang deket WC yang pelanggannya nggak tahu sebanyak apa gitu, tapi sejauh ini sih sepi gitu dibanding tempat yang depan. Terus aku mikir, wah ini kalau dibiarin nanti kalau aku iya ibaratnya sekarang aku ibarat kayak orang miskin gitu. Udah di final exit belum dapat calon majikan yang mau ngirimin visa gitu. Dan yang mau ngirimin visa saat itu cuma dia gitu. Jadi kayak dia merasa, wah ini Ferry nggak bakalan dapat visa, yang bisa ngasih visa cuma aku. Bahasanya kayak gitu gitu. Akhirnya kalau aku nurutin perubahan yang dia buat sendiri, ya lama-lama aku bisa kegencet. Nanti kalau sekarang mintanya 50-50, setelah jalan pelanggan tahu, pendapatan banyak, nanti pasti akan berubah lagi. Ferry, aku nggak mau 50-50, tapi kamu tak kasih gaji gitu loh. Pasti akan seperti itu, karena ini aja udah berubah-ubah gitu. Akhirnya aku bilang, kalau kamu maunya seperti itu, kan udah aku jelasin nih masalah pendapatan per hari berapa. Terus aku bilang, kalau kamu maunya seperti itu, ya udah, aku nggak mau. Kalau kamu mau ya sesuai dengan kesepakatan awal, tapi kalau kamu berubah-ubah terus, cari aja orang lain, aku bilang gitu. Terus akhirnya dia ngasih keputusan 1 hari. Terus akhirnya ya udah, kamu kalau nggak mau ya udah gitu. Akhirnya aku langsung keluar aja gitu. Ternyata dia juga lagi nyari pekerja, calon pekerja dari Indonesia yang mau dikirimin visa gitu. Padahal aku udah ada di sana dan rencananya kan visa itu mau dikasih ke aku, tapi dia juga masih nyari-nyari yang ada di Indonesia, carinya yang profesional tapi gajinya rendah gitu loh. Dikiranya yang dari Indonesia itu gajinya rendah-rendah semua gitu. Akhirnya aku udah nggak kerja lagi sama dia. Kemudian alhamdulillah banget ya, dengan kesabaran yang kita lakukan ya, aku dapat majikan yang bener-bener bagus sesuai dengan aturan. Kalau saya sesuai dengan aturan, tapi mungkin kedepannya akan ke kanan kiri ya, mungkin wajar lah. Dan saya langsung belanja-belanja di toko yang tempat pernah aku kerja tadi. Jadi ini sekedar sharing ya, bisa jadi pelajaran buat kalian semua. Ternyata nggak semulus yang kita bayangkan, walaupun kalian adalah orang yang profesional gitu. Kadang ada orang yang minta profesional tapi gajinya rendah, murah gitu loh. Tapi ya berusaha untuk cari yang terbaik lah, insya Allah ada jalan. Ingat ya, ini sekedar sharing biar kalian tuh bisa belajar dari pengalamanku gitu loh. Jadi nggak semua yang ada di pasar ini tuh nggak baik, ada juga yang baik, oke? Banyak banget yang baik, cuman ya itu tadi sekedar sharing aja.